Shalom Hope Church, welcome home. Saya percaya semua brothers and sisters bersuka cita. Mari kembali dalam ibadah online Hope Church. Saya mau ajak semua brothers and sisters dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, karena hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita persiapkan diri kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mari saya undang semuanya, kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa buat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Dan sebentar Bapa, kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kau akan mengurapi kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari biar kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan, karena kami mau memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sembah Dia. Shalom Hope Church. Yuk kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Kita mau nyatakan betapa Tuhan itu baik, selalu baik buat setiap kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari brother dan sister boleh persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Brother sister boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar kaca brothers and sister. Namun sebelum kita berdoa dan memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya mau ajak kita mau baca 2 ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan dan brother sister boleh baca bersama-sama dengan saya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan yang boleh Kau curahkan bagi setiap kami. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Biar kiranya Kau berkati persembahan kami ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Boleh terus kami pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerelaan hati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Mari kita sama-sama mau renungkan kebaikan Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan perbuat buat kita itu selalu baik. Kita mau sama-sama bersyukur kehadirat-Nya.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan bibir dan lidah Konatan Tuhan. Ia akan membawakan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari bibir lidahnya hanya berdasarkan daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, senang sekali kita bisa beribadah kembali pada hari ini, hari yang spesial, hari yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya kita semua tanpa terkecuali, kita semua menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 29. Hari ini kita masih melanjutkan serial tentang kitab Yeremia. Jadi buat saudara yang baru mendengarkan khotbah hari ini, saya encourage saudara untuk supaya lebih dapat mengerti. Ada sebuah alur cerita yang bagus sekali dalam kitab Yeremia. Saya akan bacakan Yeremia 29 ayat 4-14, pesan Tuhan buat kita semua hari ini, dan saya bersyukur Tuhan menunjukkan cerita ini kepada saya dan kepada kita semua hari ini, karena ternyata apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat atau kepada suku Yehuda lewat perantara Nabi Yeremia sangat relevan dengan keadaan kita hari-hari ini. Yeremia 29 mulai ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenangmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tema firman Tuhan hari ini, atau firman Tuhan hari ini saya beri judul What to do in the times of crisis. What to do in the times of crisis. Apa yang mesti kita lakukan di saat-saat kita menghadapi krisis dalam kehidupan. Dan krisis dalam kehidupan itu banyak ya, macam-macam. Bukan cuma apa yang kita alami hari-hari ini saja, tetapi hari-hari ini kita atau dunia secara umum mengalami sebuah atau beberapa krisis dalam waktu yang berdekatan. Kita semua tahu apa yang menjadi maksud dari kata-kata saya. Dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan setelah itu berbagai macam negara juga sudah memberikan pengakuan. Mereka mendeklar, mereka mengumumkan bahwa mereka menghadapi sebuah krisis ekonomi, atau mereka menyebutnya menjadi resesi. Kita bersyukur Indonesia tidak masuk dalam resesi ekonomi, tetapi harus diakui banyak sektor dalam kehidupan, dalam ekonomi di negara kita juga mengalami sebuah masalah yang nggak gampang, nggak kecil. Nah,
Waktu kita sama-sama lagi belajar tentang kitab Yeremia ini, kalau minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa bangsa Yehuda juga sedang mengalami krisis yang berkepanjangan. Sejak raja-raja mereka tidak mentaati firman Tuhan, sejak raja-raja mereka mengkhianati Tuhan, bahkan Tuhan mengatakan menyakiti hatiku, maka Tuhan mengizinkan mereka masuk ke dalam sebuah krisis yang berkepanjangan. Dan puncaknya akhirnya mereka dibuang menjadi budak di Babel. Nah, luar biasa, dalam keadaan krisis seperti itu pun hal yang tidak enak ya. Jadi saya membayangkan apa yang dihadapi oleh bangsa Yehuda hari-hari itu lebih berat dari apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi keadaan mereka lebih tidak enak, keadaan mereka lebih tidak nyaman, bahkan keadaan mereka lebih memprihatinkan. Mereka semua dicabut dari tanah leluhur mereka, dari tanah kelahiran mereka. Mereka harus masuk ke sebuah negeri yang mereka nggak kenal, negeri yang asing, dan mereka di sana bukan jalan-jalan, bukan traveling, bukannya menjadi turis, tapi mereka di sana menjadi budak. Sehingga bisa dikatakan kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak nyaman, tidak enak, memprihatinkan. Mereka masuk dalam sebuah krisis. Nah, luar biasa, ternyata Tuhan waktu bangsa Yehuda sudah masuk ke tanah Babel, Tuhan lewat perantara Nabi Yeremia berfirman kepada mereka, ini loh, apa yang mesti kamu lakukan, what to do in the time of crisis. Dan kita sama-sama belajar apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Yehuda pada hari-hari itu ternyata relevan dengan apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini, dan Tuhan memberikan kepada kita tips what to do in the times of crisis. What to do in the times of crisis. Sudah ada 10 ayat yang kita baca tadi, saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Nomor 1, apa yang mesti kita lakukan dalam keadaan krisis seperti khususnya hari-hari ini? Nomor 1, waktu kita belajar tentang respon manusia, setidaknya ada 3 hal yang saya mau sharing kepada saudara pada hari ini. Dalam menghadapi masalah ada 3 respons manusia. Dan luar biasa, saya akan mulai semuanya dari huruf F, dengan huruf F. Respon manusia yang pertama yang sering kita tahu juga adalah fly atau bahasa Indonesianya terbang. Fly artinya adalah terbang atau kabur atau lari dari masalah, lari dari kenyataan. Jadi respon manusia yang pertama waktu menghadapi manusia, mereka fly, mereka lari dari masalah itu, mereka lari dari kenyataan. Mereka seringkali punya anggapan, mereka menipu diri mereka sendiri, mereka menghibur diri mereka sendiri dengan kata-kata, tenang aja, this is only a nightmare, ini cuma mimpi buruk, only a nightmare. Jadi nggak perlu diperhatiin terlalu berat, ini bukan kenyataan, mereka ngomong gitu ya. Kalau mereka bilang nightmare berarti mereka bilang ini bukan kenyataan. Bahasa psikologinya orang-orang yang seperti itu, mereka sedang masuk sebuah tahap namanya denial. Mereka menyangkal, mereka menolak bahwa mereka sedang masuk dalam sebuah krisis, mereka sedang mengalami sebuah masalah. Bahkan kalau lebih berat, mungkin mereka sedang mengalami sebuah hal-hal yang sangat tidak enak. Nah, hal-hal yang tidak enak itu seringkali respon pertama manusia adalah fly. Mereka menganggap this is not happening, this is not reality, this is only a nightmare. Jadi mereka denial, mereka menyangkal bahwa mereka sedang menghadapi hal ini. Nah, kalau dalam hari-hari ini kita juga bisa tahu bahwa banyak sekali orang mengatakan apa yang kita hadapi hari-hari ini adalah hanya sebuah teori konspirasi. Ini bukan kenyataan, ini hanya sebuah teori konspirasi. Jadi ada sebuah pengertian bahwa ini hanyalah sebuah konspirasi yang dibikin-bikin. This is not real, this is not the fact. Jadi kalau kita belajar teori psikologi, poin pertama adalah orang-orang seperti ini mereka masuk dalam kategori fly. Mereka menolak, mereka menyangkal. Dengan kata lain, mereka lari dari kenyataan. Jadi poin pertama fly atau kabur atau terbang atau lari dari kenyataan. Itu respon manusia yang pertama. Respon manusia yang kedua adalah freeze atau terpaku atau terdiam.
Nah, ada orang-orang yang menghadapi masalah, mereka terpaku, mereka terdiam, mereka nggak tahu mau ngapain, they don't know what to do gitu ya. Jadi, wah diem aja gitu ya. Jadi, saking begitu beratnya masalah, saking begitu beratnya krisis, begitu dalamnya mereka terjebak dalam sebuah keadaan atau krisis, they don't know what to do, jadi hanya terdiam saja, freeze. Waduh, mau ngapain nih gitu ya, mau ngapain. Jadi mereka berharap keadaan akan berubah secepatnya. Jadi mereka diam-diam aja deh, mereka berharap tenang aja lah, nanti juga berubah keadaan. Kapan? Secepatnya. Jadi hari-hari ini pun juga banyak orang berkata, tenang aja lah, nanti paling lewat 1 bulan COVID-19 hilang. Dan kita tahu sekarang udah lebih dari 1 bulan kita masih dalam sebuah keadaan yang baru. Nah, jadi orang-orang yang freeze, orang-orang yang terdiam, orang-orang yang terpaku ini harus belajar bahwa kita harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jadi please deh, jangan ngomong kapan ya keadaan akan normal kembali, kapan ya keadaan akan kembali kayak dulu lagi. Karena faktanya kita sudah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah 6 bulan kita dalam keadaan seperti ini. Jadi kita sudah bukan posisi harus menunggu atau diam saja atau terpaku atau freeze, tapi kita harus do something. Kita harus mulai untuk melakukan sesuatu. Kecuali kalau memang waktu kita menghadapi masalah, bukan COVID ini ya, waktu kita menghadapi masalah, kita dalam sebuah krisis, Tuhan memang menyuruh kita berdiam diri. Itu beda lagi ceritanya. Nah, jadi poin yang pertama, kita tahu ada orang yang fly. Poin yang kedua, ada orang yang freeze. Nah, poin yang ketiga dalam bab atau dalam bagian yang pertama ini, poin yang ketiga, ternyata Tuhan berkata kepada orang-orang Yehuda, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajar orang-orang Yehuda, bukan fly, bukan freeze, tapi Tuhan mengajar orang-orang Yehuda untuk melakukan F yang ketiga, yaitu face it and fight. Hadapi masalah itu, hadapi krisis itu, dan berjuanglah. Nah, saya menemukan ayat yang kelima adalah bagian yang pertama dari isi firman Tuhan hari ini. Waktu kita menghadapi krisis, waktu kita menghadapi masalah, seperti yang tadi saya katakan, kecuali kalau Tuhan sudah suruh kita berdiam diri. Tapi kalau Tuhan tidak suruh kita berdiam diri, ayat ini mengajar kepada kita bahwa kita harus face it and fight. Kita harus hadapi masalah itu dan kita harus berjuang, kita harus berusaha. Janganlah menjadi orang yang melarikan diri dari kenyataan. Janganlah menjadi orang yang melarikan diri dari masalah, dari krisis. Poin yang pertama tadi kan fly. Atau poin yang kedua, kita jadi freeze, kita jadi termenung, kita jadi terdiam, kita jadi terpaku, nggak tahu mau ngapain. Tapi Tuhan berkata kepada kita hari ini, face it, hadapi itu, dan berjuanglah, face it and fight. Jadi di sini kita bisa baca kata-katanya, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Tuhan mau kita move on. Jangan hanya terpaku dengan masalah. Jangan mikir kapan selesai, kapan berubah. Kita semua berharap keadaan ini cepat selesai. Kita semua berharap keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, apapun yang kita bisa lakukan hari-hari ini, jangan berharap berubah dulu, jangan berharap jadi lebih baik dulu, tapi apapun yang kita bisa lakukan hari-hari ini, lakukan itu. Dirikan rumah, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dengan kata lain, Tuhan mau kita do something, lakukan sesuatu. Jangan diam saja, hanya menunggu, hanya menanti. Tapi do something, berbuat sesuatu, usahakan sesuatu, berjuang. Di sini dikatakan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Hari-hari ini banyak orang kehilangan income. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, berjuang, hasilkan sesuatu. Kita nggak bisa nunggu-nunggu lagi, kapan ya kembali, kapan ya back to normal. Nggak. Apapun yang kita harapkan, kita pengen semuanya jadi lebih baik. Tapi ingat, beberapa bulan lalu, saya sering katakan, hope for the best, but we have to prepare for the worst.
Kita memang berharap semuanya menjadi lebih baik. Tapi kalau memang belum menjadi lebih baik, kita menjadi orang-orang yang harus selalu siap. Dan salah satu cara kita bersiap, atau salah satu bukti kita bersiap, dalam keadaan ini kita tetap berjuang. Kita nggak cuma termenung, kita nggak cuma terpaku, kita nggak cuma bengong aja. Di sini dikatakan apa? Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayo kita mulai berjuang, kita mulai berusaha. Buat orang-orang yang nggak punya kerjaan, buat orang-orang yang nggak punya income, ayo kita berjuang, kita berusaha. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan dari rumah? Mungkin selama ini kita udah nggak bisa keluar rumah. Mungkin selama ini kita terbatas, limited. Tapi dengan keterbatasan ini, ternyata banyak peluang yang terjadi juga. Banyak hal-hal baik yang terjadi juga. Banyak bisnis-bisnis yang terjadi yang booming juga hari-hari ini. Makanan rumahan booming. Itu salah satu. Jadi tidak menutup kemungkinan asal kita mau berjuang, asal kita mau face it and fight for it. Asal kita mau menghadapi masalah, menghadapi krisis, dan kita berjuang. Jadi poin nomor 1, face it and fight. Kita ingat khotbah beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu, raise your eyes. Tuhan mau kita mengangkat wajah kita, mengangkat pandangan kita, look around. Look as far as you can see. Look as far as you can see. Kita lihat sejauh mungkin. Kenapa kita harus melihat sekeliling kita? Kenapa kita harus melihat sejauh mungkin? Karena apapun yang sudah tertutup di depan kita, itu bukan berarti kiamat, bukan berarti akhir zaman. Kenapa? Karena banyak lagi peluang yang lain yang bisa kita dapat. Asal kita mau membuka mata kita. Saya bersyukur banget dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Teman-teman atau brothers and sisters di Hope Church, kita saling menguatkan, kita saling berfellowship. Jadi kalau ada satu tertutup, ternyata banyak peluang lain yang lain terbuka. Wah, waktu saya dengar cerita-cerita gitu, saya tetap semangat luar biasa ya. Seperti tadi saya katakan, waktu satu bisnis tertutup bukan berarti habis semuanya, tapi juga ternyata ada bisnis-bisnis lain yang terbuka. Kalau hari-hari ini saudara-saudara mengamati tren ekonomi, banyak negara yang masuk dalam masa resesi. Indonesia juga minus pertumbuhan ekonominya. Tapi luar biasa, Indonesia belum resesi atau tidak resesi. Dan salah satu yang mengembirakan, buat saya pribadi mengembirakan adalah karena teman-teman saya juga banyak yang terlibat di pasar saham. Mereka berkata asing itu banyak yang meninggalkan pasar saham Indonesia. Nah, waktu saya dengar seperti itu, saya nyeletuk, oh bagus deh. Berarti sudah saatnya Indonesia menjadi tuan rumah buat negaranya sendiri, atau menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Dan teman-teman saya mengiyakan, karena memang walaupun asing banyak yang melepas sahamnya, asing banyak yang menjual sahamnya, tetapi indeks di Indonesia tidak terjerembab, tidak terjun bebas. Kenapa? Karena investor-investor lokal yang tetap melakukan investasi, sehingga indeks itu nggak sampai terjun bebas, bahkan beberapa kali tetap naik terus. Wah, waktu saya diceritain gini, wah saya tetap semangat, hebat banget Indonesia. Jadi jangan berpikir kalau ada krisis semuanya akan runtuh, langit akan runtuh. Enggak, Tuhan sendiri beberapa minggu lalu saya sudah bilang, ayo Tuhan mau kita angkat wajah kita buka mata kita, raise your eyes. Kenapa? Because life is full with possibilities. Life is full with opportunities. Nah, buat saudara yang tidak memerlukan income, mungkin uangnya sudah begitu banyak, hari-hari seperti ini juga bukan berarti kita jadi diam-diam aja. Kalau mungkin ada yang nggak punya kerjaan, tapi karena uangnya banyak, hartanya banyak, karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar rumah, bukan berarti kita diam-diam aja di rumah. Dan saya encourage saudara yang punya keadaan seperti itu, hari-hari ini adalah hari-hari yang baik sekali untuk kita belajar banyak hal yang baru. Jadi bagus kalau income atau penghasilan bukan masalah buat saudara. Saudara nggak ada kesibukan, marilah atau saya ajak kita, ayo kita belajar banyak hal yang baru. Kita belajar alat-alat musik yang baru, new instruments. Saya ajak kita belajar ilmu-ilmu yang baru. Saya ajak kita belajar bahasa-bahasa yang baru. Jadi di hari-hari ini bukan berarti kita harus freeze atau terpaku, tapi face it and fight for it. Hadapi dan kita berjuang. Itu poin yang pertama.
Tuhan mau dengan kita belajar banyak, kita belajar hal yang baru. Ternyata Tuhan mau kita enlarge our paradigm. Kita punya paradigma yang diperluas. Dengan belajar hal yang baru, kita jadi tahu banyak hal yang baru. Dengan belajar hal yang baru, kita jadi mengerti banyak hal. Jadi itu poin yang pertama. Apa yang mesti kita lakukan di saat krisis? What to do in the times of crisis? Nomor 1, face it and fight for it. Face it and fight for it. Nomor 1. Nomor 2, ada di ayat yang ke-6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nomor 2 menarik banget. Jadi kalau tadi nomor 1 bicara tentang move on, tentang usaha kita, tentang pekerjaan kita, tentang karir kita, tentang studi kita harus move on, gak boleh stuck. Nah nomor 2, ternyata Tuhan juga mau kita move on dalam hidup kekeluargaan kita, dalam hidup hubungan kita, dalam hidup percintaan kita. Tuhan tidak mau kita stuck gara-gara kita ada krisis, kita menghadapi masalah, kita berada dalam sebuah masa yang disebut krisis ini. Bukan berarti kita jadi stuck diam aja. Di sini dikatakan, ayo kita harus membina hubungan-hubungan. Jadi nomor 1 saya kasih judul atau tema dari poin yang nomor 2 ini, bagian kedua ini, poin nomor 1. Move on. Ayo kita menjalin hubungan-hubungan yang baru. Kita menjalin hubungan-hubungan yang mungkin yang dulu sudah rusak, kita adakan pemulihan-pemulihan. Khususnya buat orang-orang terdekat kita, orang-orang satu rumah kita. Kita mau menjalin hubungan yang lebih baik. Bagus kan ya? Hari-hari ini banyak orang nggak bisa beraktivitas di luar, harus di rumah saja. Buat saya pribadi itu sebuah momen yang bagus. Suami istri memperbaharui hubungan, orang tua dan anak memperbaharui hubungan. Saya ngebayangin kalau nggak bisa kemana-mana dan hubungan suami istri, hubungan orang tua anak tidak baik, wah rumah rasanya jadi kayak neraka. Dan betul, ternyata masa-masa WFH ini KDRT meningkat. Nah ini sebuah warning buat kita. Kita nggak boleh seperti itu. Justru di masa-masa WFH ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ikatan kekeluargaan harus diperkuat, khususnya yang ada dalam satu rumah. Jadikan rumah kita itu sorga kecil kita. Jadi kita nyaman di rumah. Bukan nggak boleh kemana-mana, bukan nggak bisa kemana-mana, kita jadi menderita di rumah. Itu kan sesuatu yang aneh. Mestinya nggak bisa kemana-mana, mestinya nggak boleh kemana-mana. Di rumah aja ada sesuatu yang nyaman. Kenapa nyaman? Karena kita di rumah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Jadi kita menikmati. Jadi itu poin yang kedua. Mari kita mengadakan pemulihan dengan orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang terdekat kita, supaya hidup kita nyaman. Dan ini yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa nggak bisa kemana-mana? Kenapa nggak bisa keluar rumah? Kenapa kerja harus di rumah? Kenapa sekolah harus di rumah? Make sure kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang di rumah. Itu poin yang kedua dari bagian yang kedua. Rekonsiliasi. Ayo adakan rekonsiliasi. Karena ini jelas banget bicara tentang istri, bicara tentang laki-laki, bicara perempuan, bicara tentang suami. Wah keren banget. Dan yang ketiga dari bagian yang kedua, ternyata saya menemukan bicara tentang pernikahan, bicara tentang melahirkan anak. Tuhan mau kita enjoy dengan hidup ini. Tuhan kita mau enjoy. Saya senang banget beberapa minggu lalu dalam komsel kita, dalam kelompok sel kita, ada yang sharing tentang appreciate the little things. Kalau di luar sana banyak hal-hal yang buruk terjadi, tetapi kita nggak boleh lupa banyak hal yang baik juga Tuhan izinkan terjadi. Jadi walaupun kita ada dalam krisis, walaupun kita ada dalam masalah, tapi tetap pemeliharaan Tuhan nyata. Waktu kita ngelihat pasangan kita di rumah, waktu ngelihat kita lihat orang tua, kita lihat anak kita, Tuhan mau kita appreciate the little things. Jadi hal-hal kecil
yang terjadi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan dari jam ke jam. Tuhan juga mau kita appreciate. Kita tetap punya makanan di meja makan, kita tetap punya minuman, kita tetap bisa makan dan minum, kita tetap punya rumah. Itu kan hal-hal yang perlu di-appreciate, perlu diapresiasi, perlu disyukuri. Jadi saudara, enjoy your life. Saya ingat sebuah film bagus, judulnya Life is Beautiful. Saya suka banget film itu. Kalau saudara mau cari, silahkan. Kenapa disebut Life is Beautiful? Apakah orang ini atau keluarga ini tinggal di sebuah negara yang damai? Enggak. Ternyata Life is Beautiful, sebuah film yang menceritakan tentang kejahatan Nazi Jerman. Tetapi seorang ayah mengajar anak-anaknya, life is beautiful. Life is beautiful not because of your surrounding. Hidup ini indah bukan karena lingkungan kita. Life is beautiful is because what is inside your mind and what is inside your heart. Apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ada di hati kita. Jadi saya mau ajak kita semua appreciate the little things. Kita enjoy your life, enjoy our life. Karena banyak hal yang baik juga Tuhan lakukan. Walaupun ada krisis di luar sana, tapi di dalam rumah tangga kita banyak hal yang baik. Bahkan bukan little things, many great things yang Tuhan lakukan. Pemeliharaan nyata, berkat-berkatnya melimpah buat keluarga kita. Dan poin yang keempat dari bagian yang kedua, Tuhan mau kita tetap bertumbuh. Ini kan punya anak. Tuhan gak mau kita berkurang, Tuhan gak mau kita turun, Tuhan gak mau kita loyo. Tuhan mau kita terus bertumbuh naik. Ingat, Tuhan gak panggil kita untuk berkurang, Tuhan panggil kita untuk bertumbuh terus. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga bicara tentang usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya suka banget ayat ini. Ayat ini berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, baru dikatakan berdoa. Banyak orang Kristen ngomong, iya saya doain, tapi gak bikin apa-apa. Berdoa tapi tidak melakukan apa-apa sama aja bohong. Di sini dikatakan, usahakan dulu, baru doakan. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang bertindak, bukan hanya berdoa. Doa itu penting, doa itu bagus. Tapi kalau doa tanpa perbuatan, buat apa? Kan ada tagline yang bagus sekali, orang Kristen semua pasti tahu, ora et labora. Berdoa bagus, tapi harus bekerja. Dan di sini ayatnya, usaha dulu, baru berdoa. Jadi berbuat baiklah buat orang lain. Memang keadaan kita, sebagian dari kita, keadaan kita kurang baik. Tapi hari-hari ini Tuhan membuka mata saya. Walaupun kita menghadapi masalah, ternyata banyak orang yang jauh dalam penderitaan. Masalahnya ada yang jauh lebih besar dari kita. Dengan kata lain, waktu kita melihat keadaan seperti itu, kita juga harus punya sense of crisis buat mereka. Jadi jangan mengasihani diri aja, tapi Tuhan juga mau khususnya buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, buat keluarga kita, buat komunitas kita, buat tetangga kita, buat teman kerja kita, buat teman sekolah kita, bahkan hari ini saya mau katakan buat gereja kita. Janganlah kita hanya peduli dengan diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Tapi pada kesempatan ini saya juga mau encourage saudara, saya dorong saudara, saya motivate saudara. Ayo, kita tetap berbuat baik kepada orang lain. Minimal lingkungan kita, minimal ring satu kita. Apa yang menjadi orang-orang terdekat kita. Keluarga kita kalau ada yang mengalami masalah, kita bantu, kita tolong. Teman-teman dekat kita, tetangga kita, teman-teman kerja kita, rekan kerja kita, teman-teman sekolah, teman kuliah. Bahkan yang tadi saya katakan, gak lupa, gereja kita juga kita perhatikan. Karena semuanya sekarang sedang mengalami masalah, mengalami krisis, ada dalam sebuah keadaan yang uncertainty, tidak pasti, tidak menentu. Nah, jadi poin yang ketiga atau bagian yang ketiga di sini dikatakan kita juga harus mengusahakan kesejahteraan orang lain, khususnya orang-orang terdekat kita. Ingat, kata-katanya bagus banget. Usahakan, baru setelah itu doakan.
Jadi doa doang, saya mau katakan hari ini dengan kasih Kristus, doa doang gak cukup. Walaupun doa itu baik, walaupun doa itu penting, walaupun doa itu benar, tapi Tuhan ngomong apa? Nomor 1, usahakan. Jadi kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita ketemu orang-orang yang perlu kita tolong, orang yang kita bantu, jangan menutup hati, jangan menutup mata. Itu berarti Tuhan kasih kepada kita sebuah wadah, sebuah ladang di mana Tuhan mau kita mengusahakan kesejahteraannya juga. Yang juga amin. Poin yang keempat atau bagian yang keempat dari firman Tuhan hari ini adalah kita lihat di ayat yang ke-8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Jangan kamu diperdaya oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Jadi poin yang keempat sama seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan menghadapi masalah, ternyata banyak orang tanda kutip yang mengaku disuruh Tuhan, tanda kutip yang mengaku hamba Tuhan, ternyata mereka menyampaikan pesan-pesan palsu. Nah, kita mau hari-hari ini semakin hati-hati. Kita sudah belajar minggu lalu, Yeremia menyatakan sebuah berita. Ini loh keadaannya begini-begini. Ada nabi lain yang berkata enggak begitu. Yeremia bilang 70 tahun. Enggak. Cuman 2 tahun. Yeremia bilang kamu akan mengangkut atau kamu akan memikul sebuah kuk yang berat. Tapi ada nabi lain berkata enggak. Tapi kita sudah tahu ceritanya mana yang benar. Minggu lalu kita sama-sama belajar being right versus being positive. Dan hari ini juga Tuhan ingatkan kepada kita bahwa waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi krisis, akan ada orang-orang tanda kutip yang memberikan pengharapan-pengharapan palsu. Nah, kita nggak boleh mendengarkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena pengharapan-pengharapan palsu seperti itu akan membuat kita kecewa. Dan waktu kita kecewa, ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Tuhan. Ingat, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang pasti, Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Satu hal yang pasti, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Satu hal yang pasti, apapun yang kita hadapi, Tuhan pimpin kita. Nah, Tuhan di Alkitab gak pernah berjanji laut akan tenang. Tuhan gak berjanji semua jalanan akan rata, semua jalanan akan lurus. Kalau kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, lautan kadang-kadang ada gelombang yang besar, ada angin ribut. Jalanan kadang naik turun, kadang berlobang. Kadang-kadang harus ada tikungan-tikungan yang tajam. Bahkan Raja Daud berkata, ada jalan-jalan yang menuju ke lembah maut. Dan itu semua terjadi dalam hidup kita. It happens. Tapi satu hal, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kembali ke Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, jadi yang harus ada dalam pikiran dan hati kita adalah, pokoknya selama kita ada dekat dengan Tuhan, itu sudah cukup buat kita. Jadi jangan dengerin cerita-cerita yang membuat kita berangan-angan. Jangan membuat cerita-cerita yang kita punya pengharapan-pengharapan palsu. Bahkan saya mau katakan, banyak juga nasihat-nasihat, pesan-pesan tanda kutip yang disampaikan oleh nabi-nabi itu yang membuat kita terlena. Ujung-ujungnya membuat kita malas, tidak mau berjuang, tidak mau face it and fight it. Jadi hari ini kita diingatkan lagi isi firman Tuhan minggu lalu. Kita mau hati-hati dengar pesan-pesan yang mereka mengaku dari Tuhan. Karena kita harus menguji. Ingat, minggu lalu kita sudah belajar, kita harus menguji setiap pesan, apakah itu betul dari Tuhan atau tidak. Dan salah satu ujian yang paling gampang adalah kita uji dengan waktu. Kalau memang itu terjadi, berarti dari Tuhan. Tapi kalau tidak terjadi, ya bukan dari Tuhan. Sama seperti COVID-19 ini, kita awal-awal dengar, wah tenang aja, nanti berapa minggu selesai, berapa bulan selesai. Ya, saya tidak mau mengajari kita semua untuk menjadi hakim, enggak. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang waktu menghadapi masalah, kita mau face it
and fight. Kita hadapi dan kita berjuang. Kita hadapi dan kita terus berusaha. Bukan menjadi orang yang diem aja, bukan menjadi orang yang malas, bukan menjadi orang yang pasif. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima ada di ayat yang sudah terkenal. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ayat ini iya dan amin. Sekali lagi saya katakan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita mesti yakin bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Luar biasa ya. Ayat yang terkenal ini ternyata ditulis dalam sebuah cerita di mana kita kasih judul hari ini, What to do in the times of crisis. Dalam masa-masa krisis ini, apa yang kita mesti lakukan? Poin yang kelima atau bagian yang kelima, tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Yang keenam, yang terakhir, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yang keenam, bagian yang keenam, bagian terakhir ini, cepat saja saya mau ajak kita semua, firman Tuhan ajak kita semua, tetap kita kembali melekat sama Tuhan. Mungkin kalau ada hal-hal yang sebelumnya kita salah di hadapan Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat. Mungkin selama ini kita salah jalan, kita jalan ke sana, kita bertobat, kita kembali ke arah yang benar, kita kembali melekat sama Tuhan, kita tinggalkan yang salah, kita kembali kepada Tuhan, kita tetap melekat sama Tuhan. Ingat, kita gak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan, kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dalam bahasa Inggris orang Kristen disebut Christian. Dan menarik, Christian ternyata kalau dipisah-pisah itu bicara tentang Chris, I-A-N. Dan luar biasa, ada seorang hamba Tuhan berkata, Chris, I-A-N artinya adalah sebuah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita bacanya Christ, I am nothing. Tanpa Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, we are nothing. Jadi, ayo kita sungguh melekat sama Tuhan. Kita sungguh mendekat sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita gak bisa bikin apa-apa. Kalau selama ini ada salah, minta ampun. Kita berbalik kepada Tuhan. Kalau selama ini ada dosa, tinggalkan dosa itu. Kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Nah, poin berikutnya dalam bagian yang ke-6 ini, walaupun dari awal kita belajar bahwa Tuhan mengajar kita untuk berjuang, Tuhan mengajar kita untuk berusaha, fight. Tapi ingat, jangan lupakan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, usaha kita, perjuangan kita, semua sia-sia. Kita harus berserah sama Tuhan, betul. Tapi ini kata-kata yang saya suka. Berserah itu bukan menyerah. Berserah itu bukan pasrah. Berserah adalah kita melakukan yang terbaik dan kita menyerahkan segala-galanya buat Tuhan. Kalau menyerah, kalau pasrah, kesannya kita jadi negatif, jadi pasif, jadi diem aja. Kita sudah belajar tadi bagian yang pertama. Menyerah atau pasrah itu freeze, diem aja, nothing to do. Tapi kita nggak seperti itu. Kita berserah, kita tetap berjuang, tapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, without Christ, we are nothing. Hari ini kita belajar 6 poin atau 6 bagian. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan walaupun menghadapi krisis hari-hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua.
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan, menegur kami, bahkan boleh memotivasi kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami bukan orang yang kalah Tuhan. Kami mau terus berjuang, karena kami tahu di hari-hari seperti ini pun Engkau akan membuat kami naik dan tidak turun, tetap membuat kami jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah dengar firman ini, Engkau kuatkan, teguhkan kami. Firman ini boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat, karena kami punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Setiap anak-anak-Mu diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Bahkan gak lupa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Setiap apapun yang mereka sudah kerjakan buat Tuhan, diberkati Tuhan. Hidup mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan buat Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sesudah yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.